Nah, selanjutnya adalah sholat asar. Sholat isar lagi. Sholat asar adalah sholat yang dilaksanakan ketika, ya tadi Kak Agung sudah jelaskan, ketika bayangan itu melebihi panjangnya bayangan benda. Kalau ini kan tingginya sama ya, tingginya sama tuh. Ini contoh, ini bayangan, ini bendanya ditancepin, ya. Contoh gimana ya? Jangan ini. Yuk, ada dua. Yuk. Nah, contoh ini benda kita tancepin di tengah-tengah lapangan atau di depan halaman rumah. Kemudian kita lihat mataharinya. Kalau bayangan benda ini tingginya sama seperti ini, ini masih waktu sholat zuhur. Tapi kalau ternyata bayangannya lebih panjang, ya, maka ini tandanya sudah waktunya sholat asar. Dan sholat asar itu batas terakhirnya adalah sampai terbit atau matahari itu akan tenggelam, kurang lebih dari jam 3 sampai jam 6, ya. Dari jam 3 sampai jam 6. Tapi ingat, jam di rumah kita tidak bisa jadi patokan. Jadi kita harus selalu update, ya, harus selalu lihat di handphone jadwal sholat hari ini. Nah, nanti dikasih tahu jam berapanya. Kadang jam 3, kadang jam 3 lewat, kadang jam setengah 4, kadang mau jam 4, ya, nggak nyampe jam 4 sih, jam 4 kurang 15, seperti itu ya. Nah, jadi kita harus perhatikan waktu-waktu sholat tersebut. Kemudian apa keutamaan sholat asar ini, Kak Agung? Keutamanya adalah sesungguhnya sholat asar itu adalah pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu siapa? Yaitu orang-orang yang ngakunya Islam. Saya orang Islam, tapi dia benci terhadap Islam, atau tidak melaksanakan Islam, tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam, ya, tidak menutup aurat, tidak melaksanakan sholat. Jadi dia ngaku-ngakunya aja Islam, tapi dia nggak mau taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah orang-orang munafik. Jadi kalau misalnya kita meninggalkan sholat asar, khawatir kita terjerumus kepada sifat munafik, ngakunya Islam tapi padahal dia benci kepada Islam. Kemudian sholat asar itu sebaiknya, ya, setelah melakukan sholat asar sebaiknya kita tidak tidur, karena tidur itu tadi sudah setelah sholat zuhur. Kalau setelah sholat asar asalnya jangan tidur. Meskipun boleh-boleh aja, tapi lebih baik menurut kedokteran jangan sering-sering tidur setelah sholat asar. Kenapa? Karena biasanya tuh ya, Kak Agung pernah tidur setelah sholat asar, habis itu apa? Bangun-bangun udah gelap. Kak Agung sampai bingung, ini sholat subuh, atau sholat maghrib ya? Ini sholat subuh atau sholat isya ya? Jadi kayak aneh sendiri, linglung gitu, bingung gitu, ya. Maka dari itu diusahakan jangan sampai tidur setelah sholat asar meskipun capek. Ya boleh-boleh aja, tapi kurang baik untuk kesehatan. Ya, sholat asar itu sama seperti sholat zuhur, berjumlah 4 rakaat. Ya, berbedanya hanya di niat. Kalau niat sholat zuhur ya niat sholat zuhur, niat sholat asar ya niat sholat asar. Dan waktunya juga berbeda. Sholat zuhur jam 12-an, sholat asar jam 3-an. Demikian sholat asar.